Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita bersyukur, terima kasih. Kalau Tuhan sudah menyertai Bapak Ibu Saudara bersama saya pada hari yang terakhir di bulan April. Hari Rabu pagi ini adalah 30 April 2025, merupakan hari yang terakhir di bulan April. Waktu begitu cepat, dan kata-kata saya dengan iman cocok karena Tuhan menyertai. Pada waktu minggu lalu saya katakan nanti minggu depan adalah minggu terakhir. Saat ini adalah Rabu yang terakhir. Besok adalah tanggal 1 Mei 2025. Kita akan tutup pagi ini, Rabu pagi hari ini, 30 April 2025, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan berfirman dalam Wahyu pasal 20 ayat 13, Tuhan yang awal dan akhir. Kalau Tuhan yang sudah mengawal kita memasuki 1 April 2025, dan hari ini adalah hari pagi yang terakhir, 30 April 2025. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, bila berkat anugerah kasih daripada Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara semua bersama saya. Dan besok juga tanggal 1 Mei kita sama-sama akan buka awal Mei di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan menjadi awal dan akhir dalam setiap langkah hidup kita. Tempatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Karena kita berasal dari Tuhan, semua yang kita miliki itu bukan milik kita, semua dari berkat Tuhan. Itu mari kita sama-sama berdoa. Dan pada pagi ini kita mau baca firman Tuhan 1 Tawarik 13 ayat 1 sampai 14. Bukan secara kebetulan hari ini adalah hari yang terakhir, tanggal 30 April kita mau baca pemindahan tabut Tuhan di rumah Obed-Edom yang seharusnya dibawa ke kota Daud, tetapi ternyata dibawa ke rumah Obed-Edom selama 3 bulan, dan ternyata rumah Obed-Edom diberkati sama Tuhan. Itu mari kita sama-sama berdoa. Bila berkat Tuhan melimpah di dalam setiap rumah tangga kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, apa yang kita kerjakan, ada penyertaan dan diberkati sama Tuhan. Tutup saya Pastor Yakub Rangkat Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Amin, haleluya. Penuhi hatiku sekarang, amin, haleluya, dengan urapan yang baru, haleluya, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, haleluya, rumah doa-Mu, haleluya, agar semua suku bangsa, haleluya, datang menyembah-Mu, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, haleluya, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, bahwa hidupku sekarang di dalam Injil Matius 21 ayat 13. Demikian firman Tuhan, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, haleluya, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun, haleluya, agar semua suku bangsa, amin, haleluya, datang menyembah-Mu. Mari kita jadikan hidup kita rumah doa. Jadikan aku Tuhan, haleluya, rumah doa-Mu, amin, haleluya, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan punya mula kebesaran dan
kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Dia Tuhan punya mula kerajaan. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang nyala kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu Bapa, haleluya. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu Tuhan pagi ini. Kami siap dengan firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, semua salahku Bapa. Kuduskanlah hidupku Bapa, agar aku layak terima firman-Mu yang maha kudus. Terima kasih Bapa. Hidupku disucikan oleh kuasa Roh Kudus dan firman-Mu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Kita sama-sama mau tutup pagi hari ini 30 April 2025. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjadi Alfa dan Omega, awal dan akhir. Kuserahkan hidupku untuk mengakhiri 30 April nanti malam juga Bapa. Sehingga besok kami dapat sama-sama memasuki 1 Mei di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjadi Alfa dan Omega, awal dan akhir dalam hidup kami. Sehingga hari hidupku serahkan total ke dalam tangan Tuhan. Biar tabut baik Tuhan ada dalam kehidupanku. Firman Allah dan Roh Kudus berkuasa berdaulat dalam hidupku Bapa. Sehingga hari demi hari hidupku diberkati sama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan. Dan nomor satu, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai kita dari sejak awal kita masuk 1 April ya, sampai hari ini 30 April, hari yang terakhir di bulan April, bulan yang keempat. Waktu begitu cepat. Sudah selalu saya katakan, waktu berjalan terus berarti makin mendekati kedatangan Tuhan. Seperti contoh, April sudah terakhir sudah. Ya, besok sudah 1 Mei. Tidak akan terulang. Bulan Januari tidak akan terulang. Februari, Maret, April, selamat tinggal. Akan terulang tapi tahun yang berbeda. Tahun depan 2026, bukan tahun 2025. Berarti hari ini adalah hari yang terakhir, tahun 2025. Itu mari, setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, jangan kita lalai, jangan hidup sembrono, tapi merupakan kairosnya Tuhan. Dan contoh kairosnya Tuhan hari ini, tabut Tuhan masuk di dalam rumah Obed Edom, sehingga rumah Edom selama 3 bulan diberkati Tuhan. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan seperti firman Tuhan katakan dalam Matius 21 ayat 13. Rumahku akan jadikan sebut rumah doa. Siapa rumah doa? Hidup ini saudara. Ya. Oleh itu jangan sampai hati kita, hidup kita diisi dengan sarang penyamun marah Tuhan. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19, bahwa kita adalah bait Allah, ada Roh Kudus, di mana hidup ini bukan milik kita sendiri, milik Tuhan. Hidup ini bukan milik kita loh saudara. Siapa yang menciptakan diri kita? Memang saudara menciptakan diri kita. Tidak, Tuhan yang ciptakan. Jadi Tuhan yang punya hidup ini. Kalau Tuhan yang punya, serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan, karena bukan milik kita. Biar Roh Kudus akan tuntun kita untuk kita melangkah di jalan Tuhan, di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita berurutan, selalu rutin, berurutan, selalu baca firman rutin.
Tiap pagi kita baca perjanjian lama saat kita baca 1 Watawari pasal 13. Ya. Nanti malam kita sama-sama akan akhiri malam yang terakhir di tanggal 30 April 2025 di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Sehingga besok pagi 1 Mei saya akan buka mengawali firman Tuhan besok 1 Mei di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjadi Alfa dan Omega yang mengawali besok kita memasuki bulan Mei sampai 31 Mei 2025 dan seterusnya sampai Yesus datang. Selalu dari awal hingga akhirnya bersama dengan Yesus. Karena Tuhan Yesus Bapa kita, Juru Selamat kita, sentral hidup kita, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Demikian firman Tuhan, tabu dipindahkan dari Kiriat-Yearim, saudara. Harusnya ke kota Daud ini, saudara. Ya, tapi akhirnya Daud tidak jadi, dipindah ke rumah buat Edom, sehingga rumah Edom diberkati. Mari kita baca. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Jadi ngadakan rapat, saudara, bagus Daud ini. Ya, manajemennya bagus, leadership yang bagus, saudara, ya. Jadi dia tidak otoriter. Dia setiap langkah-langkah apa yang dia kerjakan, dia panggil para pemimpin-pemimpin, ya, para pasukan-pasukan, semua tua-tua, semua permuka diundang, bicara rapat. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Mari, selalu Daud undang vertikal, horizontal. Horizontalnya dia katakan, dia bilang, jika kamu anggap baik, jika diperkenan Tuhan. Jadi ada jika diperkenan Tuhan berarti dimensi vertikal. Andalkan Tuhan. Horizontalnya, jika kamu anggap baik. Jadi undang, jadi ada horizontal, vertikal. Itu sudah bicara salib Yesus. Ya, jadi dalam kehidupan kita juga sama, harus menggunakan konsep the cross, salib Yesus. Yang menjadi konsep kehidupan adalah Yesus, pengorbanan Tuhan. Mengandalkan Tuhan vertikal dan horizontal juga. Kita juga undang, ya, kalau di dalam penggembalaan saya undang para diaken, ya, para pelayan-pelayan Tuhan, sehingga kita bukan bertindak otoriter, ya. Tapi kalau Tuhan otoriter, karena Tuhan maksudnya dia punya otoritas, maksudnya itu, ya, Tuhan itu bukan otoriter sombong-sombong, tidak. Maksudnya dia punya otoritas tunggal. Siapa yang bisa mendampingi Tuhan? Tidak ada, ya saudara. Dia satu-satunya, tidak bisa ada orang atau siapapun yang bisa menyaingi Tuhan. Tidak ada. Dia satu-satunya Tuhan yang hidup, yang punya kedaulatan yang sempurna, otoritas yang sempurna di dalam tangan Tuhan. Tapi kita harus andalkan Tuhan, dan horizontal kita menghormatikan itu perintah Tuhan. Dan Daud mengatakan demikian. Dan mari kita baca ayat yang ketiga. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa. Jo, enak itu, ya. Jadi kalau sampai mengandalkan Tuhan dan juga ikut berkomunikasi dengan para pemuka, semua mereka kita hormati, toleransi, sehingga mereka menghormati, respect kepada Daud, ya, sehingga mereka memandang baik, dianggap baik, ya, ada kedamaian, ya. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Shihor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiriat-Yearim. Coba di Kiriat-Yearim, saudara, ya. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Bala, Kiriat-Yearim, yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertahta di atas gunung. Coba, di dalam tabut Allah itu Tuhan bertahta, saudara. Ada hadirat Tuhan, ya. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab. Sedang Usa dan Ahyu mengantarkan kereta itu. Daud atas seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafil. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Wah, tidak diperkenanan Tuhan, saudara, ya. Usa ini dia berani pegang, dan mungkin pikirannya dia mau ngatur, padahal itu tabut Tuhan loh. Ayat 10. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa,
Lalu yang membunuh dia oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut kita. Ia mati di sana di hadapan Allah. Habis Usa. Ini bukti nyata perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara. Kalau di perjanjian baru, begitu kita dosa sama Tuhan, Tuhan tidak langsung hukum, saudara. Minta ampun sama Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan. Nah, kalau dulu hukum dosa, kutuk langsung dihukum sama Tuhan, mati. Tapi kalau saat ini kita minta ampun sama Tuhan atas segala dosa, di situ ada kasih karunia Tuhan. Ini perbedaannya. Jadi artinya kalau sampai kita tidak ada kasih karunia Tuhan, kita mati binasa. Itu kita berterima kasih sama Tuhan untuk kebaikan Tuhan, ya. Terus berikutnya, ya, di sana mati itu Usa, ya. Bangkitlah murka Tuhan marah. Ayat 11, Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada itu Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, bagaimana aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Enggak berani Daud, saudara. Ya, karena perbuatan Usa dihukum sama Tuhan. Enggak jadi dah, enggak jadi. Dia takut dia. Nah, jadi artinya apa? Terus berikut 13. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tapi Daud menyimpang, ya, menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. Enggak jadi Daud. Padahal di situ Daud, ya, kalau pindah kota Daud pasti diberkati. Tapi karena tidak jadi rumah Edom, maka ayat 13 yang terakhir, ayat 14 yang terakhir, 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunya. Karena apa? Ada hadirat Tuhan. Demikian kehidupan kita, saudara. Ini gambaran dalam kehidupan kita. Tabut Tuhan, undang Tuhan Yesus. Dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan apa. Kalau kita undang Tuhan Yesus, di situ ada berkat. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang berharap mengandalkan Tuhan. Itu mari sesuai dengan pujian ini, jadikan hidup kita rumah doa. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Jadi dalam 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, barang siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan, menjadi satu roh. Berarti mari kita mau undang Yesus. Yesus adalah Tuhan kita. Jadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Raja kita. Seperti kalau tabut Tuhan ada di rumah Edom diberkati, demikian Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sehingga rumah tangga kita diberkati, pelayanan kita diberkati, pekerjaan usaha bisnis kita diberkati. Kalau kita andalkan Tuhan, undang selalu Tuhan, berotoritas penuh, berdaulat penuh dalam setiap aspek hidup kita. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan usaha bisnis, apapun semua, undang Yesus, tempatkan Tuhan. Jadikan Yesus adalah prioritas utama di atas segala-galanya. Maka hidup kita diberkati sama Tuhan. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa, amin, haleluya, datang menyembahmu, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, haleluya, rumah doamu, ada Tuhan Yesus, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Tabut Tuhan dalam rumah tangga kita. Undang Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya, amin, haleluya. Agar semua suku bangsa
datang menyembah Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari kita mau berjaga dan berdoa. Tempatkan Tuhan Yesus seperti tabut Tuhan ada di rumah Bet-Edom. Demikian Tuhan ada dalam rumah tangga kita. Prioritaskan Tuhan sebagai Raja dan segala Raja. Biar kedaulatan Tuhan, Roh Kudus akan tuntun setiap langkah hidup kita. Sehingga apa yang dikerjakan oleh kita berhasil dalam nama Yesus. Seperti dalam Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Yusuf berhasil dalam setiap pekerjaannya karena ada Tuhan menyertai. Demikian kehidupan kita disertai Tuhan. Sehingga Kristus berkuasa, berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel.